Sagittarius, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, Sagittarius, ini adalah general reading untuk kalian ya. Ingat, karena general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semua yang menonton. Ambil yang resonate. Kalau nggak paham dengan apa yang disampaikan, artinya tidak resonate, pesannya bukan untuk kalian, jadi jangan dipaksakan ya. Energi general reading juga bisa vice versa. Aku sarankan kalian baca description box karena di situ keterangannya sudah lengkap ya. Oke, kita langsung saja menuju ke pembacaan untuk kalian. Kira-kira apa yang akan hadir untuk kalian Sagittarius Sun Moon Rising? Sagittarius, kalau yang aku lihat di sini, yang dealing di sini selain Sagittarius Sun Moon Rising ya. Di sini ada Taurus, ada Virgo, ada Libra. Kemudian aku juga melihat ada energi Leo, Aries, dan Gemini. Itu kalau aku lihat di sini ya, yang dealing di situasi ini. Energi Virgo juga lumayan kuat ya di sini. Oke, itu aja. Kita langsung pada isi pembacaannya ya. Sebelumnya aku akan buka dari The Dusty Pink Oracle ini ya. Di sini ada image Sagittarius. Kalau aku lihat di sini ada orang yang tidak berterus terang tentang perasaannya ya. Di sini ada Five of Pentacles, di sini ada Eight of Swords gitu ya. Di sini ada image gitu ya. Kelihatan orang ini sebenarnya tersiksa dengan menahan apa yang mereka rasakan ya. Orang ini sebenarnya juga nggak bahagia gitu dengan menahan atau tidak menyampaikan itu gitu ya. Jadi aku di sini melihatnya ada orang yang tidak berterus terang ya tentang perasaannya atau tentang apapun sebenarnya ya yang ingin mereka sampaikan gitu. Di sini ada kebingungan, Eight of Swords gitu ya. Jadi selama ini mungkin orang ini memilih untuk menyimpan itu untuk diri mereka sendiri ya di image ini. Jadi sebenarnya terlihat banget orang ini kalau terlihat di sini orang ini nggak bahagia ya dengan situasinya ini. Kalaupun mereka tidak menunjukkan masalah itu di luar gitu ya, atau mungkin ada yang berusaha membangun image yang lain gitu, tapi yang aku lihat di dalam diri mereka itu sebenarnya mereka nggak cukup bahagia gitu ya. Ini karena mereka enggan berbicara terus terang sih kalau aku lihat di sini gitu ya. Di sini ada Six of Wands dan ada Hierophant ya. Kemudian di sini ada Love is Real. Aku pikir orang ini akan berterus terang ya, berterus terang untuk untuk menyatakan perasaannya bahwa mereka ini masih mencintai gitu ya. Tapi ada yang akan berterus terang di sini karena menyimpan rasa ini lama tidak membuat mereka bahagia gitu kalau aku lihat. Memilih untuk menyimpan perasaan ini selama ini itu justru malah membuat mereka tersiksa gitu. Aku melihat di Five of Pentacles di sini benar-benar ada yang merasa merasa suffering gitu loh selama ini gitu ya. Kelihatan kayak di luar mungkin tampaknya tidak apa-apa, tapi di dalam mereka itu sebenarnya mereka kayak terpuruk gitu ya. Kayak gitu. Jadi kemungkinan ada perasaan yang akan diungkapkan di sini dan itu tentang cinta. Kalau ini bukan tentang cinta, sebenarnya kemungkinan besar ini tentang cinta. Yang lainnya ini lebih seperti hal-hal yang menekan mereka selama ini, hal-hal yang selama ini membuat mereka sedih gitu aja. Tapi mereka memilih untuk diam, mereka memilih di zona aman walaupun mereka nggak bahagia di situ kayak gitu. Dan mereka ingin berusaha berbicara, berusaha mengemukakan, berusaha mengambil langkah karena mereka merasa mereka layak untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Jadi mereka berusaha keluar dari zona itu, zona yang selama ini mereka diami tapi ternyata mereka terus tersiksa dengan keadaan yang nggak membahagiakan itu gitu. Jadi ada yang akan berterus terang tentang situasinya, tentang apa yang ingin mereka sampaikan saat ini, dan dominannya adalah berterus terang soal perasaan, dan ini berkaitan tentang pengakuan cinta sih ya, kalau aku lihat kayak gitu. Oke, kita baca pesannya di sini ya.
Berharap yang terbaik baginya meski rindu selalu memanggil, meski perasaan tak habis digerus waktu. Cinta yang tulus adalah cinta yang tidak menyakiti. Jadi ya itu ya, kalau aku lihat di sini sebagian di sini ada yang menahan perasaan cinta dan perasaan rindu itu gitu. Dan ini menyiksa mereka. Di sini ada Five of Pentacles gitu. Tetapi mereka sekuat tenaga kayak nggak ada pilihan selain mereka merasanya harus diam gitu ya. Eight of Swords gitu. Tetapi kok mereka merasa cara yang selama ini mereka jalani kayak bertentangan gitu ya dengan hati mereka, atau cara yang selama ini mereka jalani justru nggak membuat mereka bahagia di jalan itu gitu ya. Di kartu image ini pesannya, image yang dibangun tak ada artinya jika itu hanya ilusi. Sesuatu di balik itulah yang penting. Bahagia, cinta, dan harmonisasi seharusnya untuk dirasakan, bukan hal yang berusaha ditampilkan namun tak ada dalam realita. Ya, jadi kalaupun di sini ada yang berusaha menampilkan apa ya, seakan-akan mereka baik-baik saja atau bahagia gitu ya, mungkin saja sebenarnya di dalam diri mereka itu berlawanan dari itu. Jadi mungkin ya, ini tidak harus resonate untuk semuanya, tapi sebagian dari orang yang dealing di sini, di situasi ini, ada yang terkesan kayak manipulatif karena membangun sesuatu yang tidak sebenarnya gitu. Tidak membangun sesuatu yang nyata loh, kok yang nyata. Maksudnya gimana ya? Mereka ini memanipulasi image itu sih kalau aku lihat ya. Tidak harus resonate sama semuanya ya. Jadi memanipulasi image di sini adalah mungkin saja di sosial media mereka biasa-biasa aja ya, mungkin tampak bahagia gitu ya. Di kesehariannya seperti tidak ada masalah gitu. Atau bahkan yang lebih parah lagi, ada kelompok yang berusaha menampilkan seakan-akan mereka bahagia banget gitu ya. Jadi terlalu memaksakan, memanipulasinya gitu. Padahal sebenarnya mereka tidak sebahagia itu. Justru mereka berada di keadaan Five of Pentacles. Five of Pentacles di sini bukan berarti masalah keuangan. Tidak semuanya masalah keuangan sih sebenarnya. Tidak selalu berkaitan sama masalah keuangan juga gitu. Walaupun mungkin juga ada soal keuangan di situ, tapi kalau aku lihat Five of Pentacles di sini lebih kayak secara keseluruhan memang mereka nggak benar-benar bahagia gitu dengan hidup mereka. Itu kalau aku lihat di sini ya. Jadi kebahagiaan, cinta itu seharusnya hal yang dirasakan, bukan ini kata-katanya, bukan yang berusaha ditampilkan namun tak ada dalam realita. Buat apa gitu ya kan? Seperti itu. Jadi gitulah ya, mungkin saja di sosial media atau di keseharian kayak gitu. Tapi aku melihat di Six of Wands sama Hierophant di sini ada orang yang akan membuat langkah gitu demi kebahagiaannya itu, karena mereka mungkin sadar kalau mereka tidak melakukan aksi apapun, mereka akan stay berada di Five of Pentacles ini, nggak bahagia gitu. Mereka harus berbuat sesuatu, minimal ada pengakuan yang mereka buat, mungkin kayak gitu ya. Di sini ada The Hermit sama ada Page of Cups. Kemudian di kartu selanjutnya ada Feminine and Masculine ya. Ini tidak berbicara gender, ini hanya berbicara energi sih sebenarnya. Kalau aku lihat di sini orang ini mencintai dalam diam kalau aku lihat ya. Jadi dalam keheningan gitu ya, mereka selalu memikirkan orang yang mereka cintai gitu. Di Page of Cups ini, dalam keheningan mungkin mereka itu terkoneksi gitu ya sama orang yang mereka cintai gitu. Karena mereka terus memikirkan orang itu juga sih gitu. Jadi yang aku rasakan di sini itu semacam mencintai dalam keheningan gitu ya. Mungkin itu juga yang membuat orang ini sedih karena selama ini mencintai dalam keheningan dan tidak mengungkapkan cintanya itu gitu ya. Tidak mengungkapkan apa yang memang ingin disampaikan, tidak mengungkapkan keinginan sebenarnya tentang hubungan ini, tentang situasi ini gitu ya. Akhirnya ya mereka mencintai dalam keheningan, lalu situasi hidup mereka juga sedang berada di Five of Pentacles. Cukup tidak membahagiakan, walaupun itu tidak selalu berkaitan sama materi ya, ingat ya. Itu bisa saja mereka ya menjalani sesuatu yang
nggak benar-benar membuat mereka bahagia itu juga bisa. Apalagi di sini image gitu ya. Mungkin saja rutinitas yang dilakukan itu tidak sejalan dengan hatinya, itu bisa jadi sih. Di sini ada Judgment dan ada Six of Swords ya. Jadi aku melihat di sini ada ada perubahan langkah ya. Sorry, bukan perubahan langkah. Ada langkah yang dibuat gitu. Ada perubahan aksi yang tadinya diam, memilih pasif. Ada aksi yang akan dilakukan gitu ya. Di sini ada desire ya. Aku bacakan pesannya. Pemantik dalam hidup ini bisa bermuara pada kebahagiaan atau karma. Jadi aku pikir orang ini akhirnya melakukan aksi dan langkah ini karena ada desire di situ. Desire yang masih menyala ya, jelas ya. Jadi desire ini sebenarnya yang menjadi pemantik orang ini akan membuat langkah ya. Akan membuat langkah di sini, akan membuat inisiatif di sini gitu ya. Akan membuat keputusan di sini. Jadi desire ini bisa jadi trigger orang ini untuk berani berubah gitu. Berubah dari posisi sebelumnya. Desire di sini menjadi trigger orang ini untuk melakukan aksi itu, keputusan itu, perubahan itu dalam hidupnya gitu. Desire ini, desire terhadap seseorang sih, ya. Seperti yang aku bilang, orang ini di sini kan situasinya ada orang yang mencintai dalam diam. Cinta, desire terhadap seseorang yang mungkin sedang tidak bersama mereka gitu. Ya, jadi memilih kayak hanya mencintai dalam diam gitu ya. Dan secara fisik mungkin mereka sedang terpisah, komunikasi sedang buruk, itu bisa jadi gitu ya. Tapi desire di sini dan cinta di sini, tapi lebih banyak desire ya. Bukan berarti orang ini kebanyakan desire-nya daripada cintanya, enggak juga sih. Cuman maksud aku lebih banyak desire itu, lebih banyak desire yang menuntun orang ini untuk bergerak gitu ya. Kayak gitu, oke? Di sini ada yearning and missing dari bottom of the deck ya. Udah jelas, aku bacakan pesannya ya. Ketika konflik terus bermunculan dan komunikasi tak bisa menjawab keadaan, berikan ruang dan waktu, jarak yang akan menjernihkan hingga menuntun pada sebuah jawaban, rasa rindu atau nyaman yang menetap. Memaksakan ego hanya berujung pada luka dan pengorbanan yang tak berarti. Di sini udah jelas yearning and missing gitu. Jadi ini memang berbicara tentang situasi seseorang dengan orang yang mereka cintai tetapi tidak bersama gitu ya. Jadi mereka merindukan di sini ya. Ketika tidak bersama, mereka benar-benar merasakan itu. Cinta dan desire yang masih ada gitu ya. Merindu itu memang membuat mereka tersiksa ya. Membuat situasi mereka jadi benar-benar mungkin bisa dibilang sebagian dari mereka lumayan stres gitu loh. Frustasi dengan keadaan itu ya. Seperti kata Dilan, katanya rindu itu berat gitu katanya ya. Jadi Five of Pentacles di sini sebenarnya hasil dari kerinduan ini ya, dimana desire dan cinta itu masih ada di situ. Mereka hanya merindukan mencintai dalam diam ya. Yang terjadi adalah Five of Pentacles, mereka berduka gitu ya. Apapun yang mereka tampilkan sebenarnya dalam diri mereka berduka gitu ya. Tapi mereka bingung mereka harus melakukan apa. Di sini ada Eight of Swords gitu. Kayak nggak ngerti harus bagaimana gitu loh. Tapi cinta dan desire ini masih terus menyala dalam diri mereka gitu ya. Kemudian kita baca selanjutnya ada Scar di sini ya. Oke. Apa yang mereka pilih saat ini tidak lepas dari sejarah yang mereka lalui. Soul connection bisa menjadi trigger luka itu kembali terasa atau membantu proses healing. Ya, oke. Jadi koneksi di antara kalian ya bisa jadi itu memang soul connection gitu. Tapi seperti yang dikatakan kartu ini, mungkin kalian itu saling memberikan trigger, akhirnya terjadi luka itu dalam diri kalian masing-masing gitu ya. Tetapi kalian juga bisa menyembuhkan luka itu, saling menyembuhkan luka itu gitu. Jadi bagaimana sih ketika ada sebuah obat atau sosok orang gitu yang dimana
hal itu atau orang itu bisa menjadi penyebab luka, tapi juga bisa menjadi obat sekaligus. Kira-kira mungkin situasinya kayak gitu ya. Cuman aku melihatnya ini kayak gini sih. Kalian berpisah kan, ya kan? Sebelumnya mungkin kalian punya konflik gitu. Sebenarnya perpisahan kalian dan hubungan kalian sebelumnya itu meninggalkan luka ini dalam hati salah satu orang atau bahkan keduanya gitu. Tetapi walaupun luka ini itu ada, didapatkan dari orang tersebut, tapi entah kenapa orang yang ada di sini masih merindukan orang itu. Orang yang sebenarnya juga memberikan luka buat mereka. Orang ini masih merindukan, masih menginginkan gitu. Jadi mungkin walaupun mereka itu terasa terluka di sini, terasa sakit, tetapi mereka kayak sudah memaafkan sih. Karena kalau mereka belum memaafkan, lalu kenapa mereka merindukan ingin bertemu gitu? Karena kalau yang kulihat seperti itu, rindu untuk rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu maksudnya perbaikan dalam hubungan ini gitu. Jadi seperti itulah ya situasinya. Oke, kita lihat dari Life as We Know It Oracle ya. Oke, di sini ada pesan ini. Sedikit perubahan ke arah positif lebih baik dibandingkan tidak melakukan usaha apapun dalam hidupmu, dalam setiap situasimu, ya, dalam setiap situasimu ya. Sedikit kebaikan, sedikit empati, sedikit usahamu untuk membantu, membuat keadaan lebih baik. Semua itu sangat berarti di tengah ketidakpedulian. Jika setiap orang melakukan sedikit kebaikan, akan tercipta banyak kebaikan. Ini aku baca aku baca intuitively ya. Aku baca dengan intuisi aku. Ini sebenarnya mempertegas kartu Judgment dan Six of Swords gitu ya. Akan ada yang melakukan aksi, akan ada yang membuat perubahan itu. Walaupun mungkin awalnya semacam kayak ini kayaknya sulit ya, di Eight of Swords ini melihat ini situasinya sulit ya, tapi akhirnya akan ada yang melakukan inisiatif untuk membuat langkah ya, kecil atau besar langkah yang mereka buat, yang mereka buat maksudnya, tapi ya mereka akan berusaha membuat langkah itu ya, karena mereka berharap keadaan akan berubah gitu. Ya mungkin pesan untuk situasi ini kayak gitu sih, pesan untuk situasi di sini. Jadi kalau memang ingin perubahan ya setidaknya ada usaha yang dilakukan gitu ya. Walaupun usaha itu sekecil apapun usaha itu, ya setidaknya seperti inilah ya, sedikit perubahan ke arah positif itu lebih baik dibanding tidak melakukan usaha apapun gitu ya. Jadi sekecil apapun usahanya, tapi kan setidaknya sudah ada yang dilakukan gitu, daripada tidak melakukan apapun lalu berharap keadaan berubah, lalu waktu terus berjalan, lalu akhirnya disesali di kemudian hari kayak gitu. Oke, selanjutnya ada kartu ini ya. Pastikan harapan itu selalu hidup ya. Keyakinan itu yang memberi kekuatan besar dalam diri seseorang, yang mengantarkan pada perubahan besar dari langkah kecil yang tidak pernah berhenti. Pastikan harapan itu selalu hidup. Kayaknya ini kan gambarnya tanaman mati ya. Tanaman atau bunga yang mati ya, layu lalu lama-lama mati. Gitu ya. Ini sebenarnya menjelaskan situasi Five of Pentacles ini loh. Ya, orang yang seperti kehilangan harapan gitu ya, kehilangan gairahnya gitu ya, harapannya hilang gitu. Sesuatu yang sebenarnya menjadi sumber passionnya itu kayak semakin jauh, sehingga orang ini jadi kayak kehilangan passionnya, harapan untuk menjalani hidupnya juga hilang gitu, sehingga yang buruk ya dari situasi orang itu kayak gitu. Ketika mereka kehilangan harapan itu ya kan, itu yang sebenarnya nggak enak gitu ya. Jadi kayak mereka hidup gitu, tetapi mereka merasa mati di dalam. Itu hal yang nggak enak banget. Yang membuat mereka mati itu adalah perasaannya dan pikirannya memang ya. Itu semua memang asalnya dari situasi ini sih kayak gitu. Tapi gini ya, apapun situasinya, kalau kita nggak mau terus terjebak pada rasa sedih itu, memang kita harus membangun mindset, atau intinya kita
Intinya kita bisa atur mindset kita sih, karena dari pikiran, dari mindset itu pandangan orang itu berubah. Mindset dan pandangan lah itu yang mungkin harus dievaluasi ya. Keadaan luar kan tidak selalu sesuai harapan kita ya, tapi mungkin mindset dan pandangan itu yang mungkin bisa kita evaluasi, yang nantinya berimbas pada perasaan orang sih ya. Karena bayangkan orang sehari-harinya dia hidup, dia menjalani kegiatannya, tapi dia nggak merasa bahagia di dalam. Dia merasa kayak tanaman yang mati layu gitu. Itu keadaannya menjadi yang menyedihkan sih memang. Jadi pastikan harapan itu selalu hidup. Keyakinan itu yang memberikan kekuatan besar dalam diri seseorang, yang mengantarkan pada perubahan besar dari langkah kecil yang tidak pernah berhenti. Jadi pesan dari dua kartu ini sebenarnya saling berkesinambungan ya. Kalau aku lihat kartu ini sebenarnya saling mendukung sih penjelasannya. Jadi intinya langkah kecil itu lebih baik daripada nggak melakukan aksi apapun gitu. Langkah kecil tetapi kalau tidak pernah berhenti ya akan sampai juga pada tujuan itu gitu, daripada tidak melakukan langkah sama sekali. Jadi mungkin Eight of Swords ini adalah situasi di mana orang itu sedih ya dengan keadaannya, tetapi mereka nggak melakukan apa-apa sejauh ini gitu ya, nggak melakukan aksi apa-apa gitu untuk merubah situasinya gitu. Intinya gini, kalau kita nggak merubah situasi di luar, at least ada situasi di dalam diri kita yang harus kita rubah dari mindset dan pikiran kita. Tapi orang ini nggak, mereka terjebak dengan pikiran mereka itu. Situasi di luar sendiri juga yang terus membuat mereka nggak happy kayak gini gitu. Jadi mereka terjebak akhirnya di Five of Pentacles ini, rasa sedih itu gitu loh ya. Jadi harapan itu lama-lama pergi gitu ya, hilang gitu. Jadi lama-lama harapannya itu jadi mati gitu. Jadi orang ini terjebak pada pikirannya yang seperti itu, terjebak pada situasinya seperti itu, dan mereka nggak mau bukan nggak mau ya, mungkin memang nggak mau ya. Kemungkinan sih mereka ingin berubah, tetapi kayak tidak berani mengambil resiko untuk melangkah gitu. Tidak menguatkan diri untuk berusaha melakukan langkah-langkah kecil atau usaha-usaha kecil gitu. Jadi diam gitu, pasrah gitu. Tapi lama-lama aku melihatnya desire yang ada di sini ya, itu yang akan mengantarkan orang ini untuk melakukan sesuatu sih gitu. Jadi ini pesan untuk situasi ini gitu. Langkah kecil atau usaha kecil itu lebih baik gitu daripada tidak ada usaha sama sekali. Memang kalau mau situasi berubah harus ada langkah yang dilakukan, harus ada aksi yang dilakukan gitu. Walaupun kecil tetapi kalau terus-menerus konsisten gitu kan, hasilnya nanti juga akan bisa dilihat ya. Kemudian pesan selanjutnya di sini, terkadang seorang masih bingung dengan apa yang dicari, apa yang menjadi tujuannya dan tentang kebahagiaan baginya. Terkadang untuk mendapatkan semua jawaban itu perlu melalui banyak hal hingga menuntun seseorang pada sebuah mindset tentang kebahagiaannya. Iya. Jadi mungkin perjalanannya setelah lama berada di situasi itu, membiarkan itu berlarut-larut gitu ya, keadaan seperti itu terus gitu ya. Akhirnya itu juga jadi perjalanan spiritual orang sih. Perjalanan spiritual seseorang di sini gitu ya. Atau orang-orang yang dealing di sini gitu. Kayak gitu. Mereka jadi paham gitu ya. Atau mereka menemukan perspektif baru soal kebahagiaan buat mereka. Mereka jadi paham gitu ya, bahagianya mereka itu apa sih gitu. Mungkin mereka tahu akhirnya apa yang harus mereka cari. Apa yang harus mereka cari? Mereka tahu apa maunya gitu ya. Dan mereka akhirnya berusaha mengejar itu. Tapi intinya mereka itu jadi punya perspektif baru gitu ya tentang kebahagiaan buat mereka gitu, tentang situasi ini gitu. Jadi itu mungkin bisa jadi mendewasakan mereka gitu ya. Perjalanan ini membuat mereka jadi lebih bijaksana. Kemudian mungkin pada akhirnya ketika perspektif mereka itu berubah, pikiran mereka berubah ya, akhirnya mereka mulai merasakan kebahagiaan itu gitu. Jadi untuk bisa memahami kebahagiaannya gitu ya, mereka kemungkinan
perlu melalui banyak hal gitu ya, hingga menuntun pada sebuah mindset tentang kebahagiaannya. Banyak hal di sini, banyak hal yang lumayan gak enak sih gitu ya. Oke, itu aja untuk kalian Sagittarius Sun Moon Rising. Jangan lupa like dan share. Jadi kemungkinan yang akan datang di situasi ini ya, aku lihatnya itu adalah pengakuan ya, keputusan, langkah, usaha, itu yang akan datang. Usaha untuk menyelesaikan situasi inilah intinya. Oke, itu aja. Good luck buat kalian Sagittarius Sun Moon Rising ya. Bye.